Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ada Zahra. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menanyakan bagaimana kabar anak Ibu semuanya. Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, yaitu tentang kewajiban pada anak usia baligh. Siapa yang masih ingat? Apa kewajiban kita sebagai anak usia baligh? Ya, ada 3 macam yang harus kita lakukan pada usia baligh, yaitu tentang sholat fardu. Yang kedua tentang menutup aurat, yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ya, kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi menyampaikan dakwahnya, yaitu ajaran Islam di kota Mekah ke kota Madinah. Yang kita bahas yang pertama itu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anak-anak Ibu mampu atau paham tentang apa itu tentang hijrah, apa itu tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah dengan baik dan benar. Adapun pengertian hijrah adalah yang pertama, yaitu hijrah secara bahasa, yang artinya memutuskan atau meninggalkan. Yang kedua, hijrah menurut bahasa Arab, yaitu peristiwa migrasi atau hijrah yang sangat penting dalam sejarah Islam. Adapun yang ketiga, hijrah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. Sehingga dapat kita simpulkan dari 3 pengertian tadi, hijrah yaitu peristiwa penting yang terjadi pada orang-orang Arab dalam sejarah Islam yang menggambarkan perjuangan dan keteguhan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Peristiwa ini berdampak terhadap perkembangan Islam dan pembentukan masyarakat Muslim yang kuat di Madinah. Selain itu, hijrah merupakan titik awal pengukuran waktu dalam kalender Islam yang digunakan oleh umat Islam hingga saat sekarang ini. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah ada 3 bagian. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Bai'at Aqabah II serta permintaan penduduk kota Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka. Sedangkan yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun penjelasan yang pertama, yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Adapun faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam, yaitu
mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Penduduk Quraisy khawatir akan kehilangan kekuasaan apabila Islam benar-benar masuk di kalangan penduduk. Yang kedua, Rasul menyeru persamaan antara kaum bangsawan dan kaum hamba sahaya. Di sini, Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai satu sama lain, sedangkan penduduk Quraisy sudah lama hidup dengan penggolongan status sosial, di mana budak merupakan kasta terendah sehingga budak bisa diperjualbelikan dan hak mereka sebagai manusia tidak dihargai. Yang ketiga, mereka tidak menerima ajaran tentang kebangkitan dan pembalasan di akhirat, sehingga mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun di sini yaitu tentang menyembah berhala dan meminum minuman keras dan menindas orang-orang yang rendah. Yang keempat, taklid nenek moyang. Kaum Quraisy dikenal sebagai kaum yang masih memegang teguh adat istiadat kepercayaan dan agama yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Adapun yang terakhir, yaitu tentang pemahat dan penjual patung merasa dirugikan. Di sini, sebagian mata pencaharian kaum Quraisy adalah membuat berhala. Mereka membuat berhala Lata, Uzza, Mahat, dan Hubal, kemudian dijual kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah sebagai sesembahan. Dengan ajaran Islam yang disebarkan Rasulullah akan memberikan dampak mata pencaharian mereka hilang. Adapun sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah yang kedua, yaitu peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Adapun bai'at ataupun perjanjian Aqabah adalah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang dilakukan di sebuah bukit bernama Aqabah, sekitar 5 km dari Mekah. Rasulullah SAW ditemui oleh rombongan Madinah yang kemudian terjadi Bai'at Aqabah II. Perjanjian Aqabah II diikuti oleh 73 orang yang membawa pesan yang berisi permintaan masyarakat Madinah supaya Nabi Muhammad SAW datang dan berdakwah di sana. Adapun isi Bai'at Aqabah kedua, yang pertama perjanjian mematuhi Nabi Muhammad SAW. 2. Berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang ketiga, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 4. Berjuang karena Allah untuk mendukung dan menjaga Nabi beserta keluarganya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyebut orang-orang Madinah yang menerima hijrah dari Mekah sebagai kaum Ansar, adapun kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sedangkan kelompok yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Adapun sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah yang ketiga, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah karena pada saat itu Makkah tidak dapat diandalkan sebagai pusat dakwah Islam demi keselamatan Rasulullah dan umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murraqaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila
muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruh alallahi wa kanallahu ghafurar rahima, yang artinya barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh telah tepat pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa paham terhadap materi kita hari ini tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.